Hai, jadi aku Putu Diva Savitri dan di video ini aku mau memberikan review mengenai buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Pertama-tama aku memulai dengan biodata buku. Nah, jadi buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini memiliki judul lain lagi yang judul sebenarnya itu adalah Opening the Door of Your Heart karya Ajahn Brahm dan diterjemah oleh Shuang. Buku ini juga memiliki 340 halaman yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan genre self-motivation. Dan sebelumnya, Ajahn Brahm ini juga adalah seorang biksu Buddha dan pengajar spiritual. Kebetulan aku ada bukunya. Nah, jadi buku ini tuh punya 3 season. Jadi ini season pertamanya, ini season 2, dan season ketiga. Dan ketiga-tiga ini memiliki genre yang sama, yaitu self-motivation. Nah, setelah aku udah ngasih tau biodata nih mengenai buku-bukunya, aku akan memulai dengan sinopsis. Nah, jadi buku ini tuh hadir dengan 108 cerita pendek yang terbagi dari 11 bab mengenai tantangan kehidupan. Dan salah satunya itu seperti yang ada di buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan pertamanya, itu ada di halaman 75 yang berjudul Kemarahan dan Pemaafan. Nah, secara general juga, buku ini berisikan segala persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan sebagai manusia, dan kita kayak berbagai pandangan dengan bagaimana cara kita memecah permasalahan tersebut. Nah, sekaligus buku ini itu juga menimbulkan ajaran-ajaran kearifan yang baik untuk kita, welas asih, dan semacam gambaran menuju kebahagiaan. Nah, ada hal menarik juga nih dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, karena kan udah kita tahu ya bahwa Ajahn Brahm itu adalah seorang biksu Buddha. Jadi tentunya pemikiran kita, wah pasti nih bukunya cuma bisa dipelajari sama orang-orang Buddha. Tapi no, tidak. Buku ini itu bersifatnya universal dan lintas agama, jadi dia itu tidak dinaungi berdasarkan sebuah ajaran agama, tapi bagaimana cara kita sebagai manusianya aja nih, tanpa melihat dia itu agama apa, ras apa, dan dari budaya mana itu tidak dipandang. Tapi buku itu memberikan kita pandangan sebagai seorang manusia aja, benar-benar seorang manusia, kayak bagaimana sih cara seorang manusia memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Nah, gitu, itu sinopsisnya. Setelah kita udah tahu nih sinopsis bukunya, tentunya setelah kita tahu bahwa dia memiliki 108 cerita pendek dari 11 bab buku yang telah dibagi, aku sekarang akan masuk kekurangan dan kelebihan. Pastinya buku ini juga tidak lepas dari kekurangan dan tidak lepas juga dari sebuah kelebihan. Nah, kelebihan yang aku dapati dari buku ini itu adalah buku ini memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cara hidup yang bijaksana. Gaya bahasa yang digunakan itu juga mudah dipahami, karena kan dia itu terbagi dari beberapa cerita pendek. Jadi bahasa yang digunakan tuh nggak bahasa spiritual, tapi bahasa sehari-hari gitu, kayak orang dengan kayak cerpen-cerpen di novel pada umumnya. Nah, selain itu juga buku ini membantu para pembaca untuk lebih memahami diri sendiri dan mengatasi masalah hidup. Tentunya ya, karena buku ini itu kan juga banyak sekali solve problemsnya, kayak bagaimana permasalahan-permasalahan kita di kehidupan itu diselesaikan. Selain itu juga buku ini itu membantu kita sebagai pembaca untuk menghargai kehidupan yang kita jalani dan lingkungan sekitar. Gaya bahasanya tuh juga nggak membosankan ya, karena kayak yang tadi aku udah bilang juga, karena buku ini tuh banyak cerita-cerita pendeknya. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari, dikemas secara ringkas gitu, dan ringkas, jadi kita nggak susah memahami, oh maksudnya ternyata ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kekurangan buku nih. Pastinya sebuah buku nggak lepas dari kekurangan kan. Nah, buku ini mungkin ya nggak cocok untuk para beberapa pembaca yang tidak terbiasa dengan konsep-konsep spiritual atau filosofis, karena mungkin agak berpikir ya kayak maksudnya apa nih gitu. Habis itu juga beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini tuh terlalu sederhana dan tidak memberikan jawaban yang konkret untuk masalah hidup, karena kan nggak ada yang tahu ya cara pemecahan kehidupan masing-masing, tapi kan dianya cuma membantu kita untuk memberikan pandangan bahwa ini bisa loh dipecahkan dengan cara seperti ini gitu. Tapi dia juga tidak memberikan kita bahwa ini cara yang sebenarnya untuk memecahkan permasalahan kalian. Dia tidak memberikan seperti itu. Itu kekurangannya. Dan buku ini juga terlalu singkat dan tidak memberikan banyak detail tentang konsep-konsep yang dibahas, karena cita-cita juga terkemas secara
pendek ya, karena kan dia dari 108 itu dibikin 3-4 halaman saja dalam satu cerita pendeknya yang berjudul banyak itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari buku ini, dari review buku ini adalah simpulan yang bisa aku dapatkan ya dari review buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya atau Opening the Door of Your Heart, itu adalah buku ini memiliki konsep menerima diri dan situasi apa adanya, di mana penerimaan dianggap sebagai langkah pertama menuju transformasi dan pertumbuhan kita. Namun, beberapa pembaca mungkin mengkritik bahwa buku ini terlalu berat karena membahas aspek spiritual dan kurang memberikan solusi konkret untuk masalah kehidupan sehari-harinya. Tapi ini review aku sebagai pembaca langsung ya, karena aku baca juga buku ini. Sebenarnya buku ini juga banyak banget membantu kita untuk mengatasi permasalahan. Jadi kayak, oh kurang lebihnya itu seperti ini loh cara pemecahannya. Sebenarnya gitu sih yang bisa aku tangkap selama membaca buku ini. Dan buku ini membantu sekali untuk para remaja-remaja di luar sana mungkin yang sedang bingung dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan mereka di masa remaja saat ini. Buku ini buat aku cocok untuk kalian baca juga, karena bisa membantu kita sebagai remaja bahwa ternyata kehidupan kita tuh tidak serumit itu loh yang kita jalani, seperti itu. Jadi sekian review buku dengan judul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dadah.